Mbak mau kemana? 7.000. Selama ini nggak pernah ngambil Transjakarta. Nggak ada rasa. Karena kemarin video 1 juta di Jakarta aku tuh rame karena banyak yang bilang boros lah, mahal lah. Hari ini aku mau balas dendam sama kalian karena aku bakal challenge diri sendiri untuk spending 100.000 di kota termahal di Indonesia, yaitu di Jakarta. Can we do it? Yuk kita tanya orang dulu deh, coba. Menurut Mas, bisa gak sih orang di Jakarta itu spending 100.000 aja bisa survive? Sehari ya? Kalau ke mall, menurut gue berat. Kalau naik transportasi umum mungkin bisa. Tergantung orangnya, Kak. Jadi bisa atau enggak? Bisa-bisain. Bisa-bisain. Makanya hari ini kita harus bisa. Makasih ya Mas. Hari ini kita harus bisa-bisain. Sebelum itu, aku mau baca komen dulu. Komen-komen jahat kalian. Gak sih, gak terlalu jahat. Cuman aku mau bacain komen-komen yang nge-trigger aku untuk bikin video ini. Ada komen dari Hey Jeff 03. Makan pagi 139.000 itu makan apa abis muli? Stefanus Brian bilang, Kak ini pemborosan. Fajar Nur Rahman juga bilang itu mah kakaknya aja yang boros. Ada komen juga dari Ahmad Asidik, ini mah gaya hidupnya yang mahal. Dan terakhir, Adib AFK, coba 100k di Jakarta selama sehari. So, kita bakal coba hari ini, let's go. Nah, by the way, kemarin tuh aku sempat bilang juga di story, aku bakal ngerjain challenge ini. Dan ada juga nih, yang ngetip dari Cruiserna di Yap. Nah, Cruiserna bilang, bentar-bentar 100.000 di Jakarta, abisin apa ya? Paling buat Transum dan makan aja udah habis 40%. Nah, kali ini kita bakal naik Transum di Transjakarta. Jadi aku bakal buktiin ke Cruiserna kalau kita tuh bisa loh spending di bawah 100.000 hari ini. By the way, ini challenge baru juga buat aku karena selama ini nggak pernah ngambil Transjakarta. Nggak tahu perlu dikat atau enggak ya? Aduh, karena paling cuma naik MRT doang. Ini pertama kali. Keindahan ibu kota. Ini kayaknya kalau malam-malam nyala deh jembatannya. Barusan harganya 3.500. Jadi kita masih within budget banget. Bahkan lebih murah dari MRT kayak setengah harga ya. Sekarang kita tunggu ke kota. Tebak kita mau jalan kemana? Oh, spend 100.000 di Jakarta cukup gak sehari? Enggak. Apa? Mahal ya biaya hidup. Nggak cukup. Nggak cukup. Biasa buat apa Mas? Buat ngopi. Buat ngopi. Buat ngopi aja mahal ya sekarang ya Mas. Sama itu siapa namanya? Rokok. Sama rokok. Ya udah nggak cukup, udah habis dong. Oke, makasih ya Mas. Kita udah di dalam Transjakarta, arahnya ke kota ya. Ada berapa stasiun sih? Nggak kelihatan. Kirain ada yang kayak jalan-jalan gitu. Jadi kita sebenarnya mau raba-raba aja sih ya. Nebak-nebak mungkin turun di mana. Kalau udah kelihatan Monas baru kita turun. Ya nggak sih? Jadi berapa stasiun Mbak? Nggak tahu Mbak. Mbak mau kemana? Ke Monas juga. Oh, kirain Kak Alsut tadi udah lewat busnya. Iya. Review pertama kali nyobain Transjakarta, sebenarnya kurangnya itu kayak nggak tahu sih sekarang kita lagi ada di mana. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah sini kan masih kelihatan kan ya, oh itu ada PI, ada GI, terus ujungnya Monas. Tapi kalau nggak ngerti Jakarta, nah mampus sudah. Tapi sebenarnya bersih sih, baru tahu juga kayak di bagian depan tuh untuk cewek-cewek only. Jadi bisa dilihat semuanya perempuan, cuman bersih, ber-AC juga. Terus ya karena ada jalur sendiri nggak kena macet. Tapi paling kurangnya sih kayak kenapa sih di Jakarta tuh nggak bisa kayak di sebelah kiri gitu. Dan harus jalurnya dikhususin buat Transjakarta kan supaya nggak bikin macet ya. Kadang bus itu dari kiri terus nyebrang ke kanan, terus habis itu nyebrang ke kiri lagi mau belok. Mungkin itu sih inputnya untuk Gubernur Jakarta. Kan terima kritik dan saran ya biasa kalau gubernur gitu. Jadi inilah saranku. Kita akhirnya udah nyampe setelah sekitar 10 stop lah ya. Di Monas. Lihat. Monumen Nasional.
Kayaknya terakhir aku ke Monas tuh like SMP serius dan udah pernah masuk ke dalamnya, tapi nggak pernah naik. Tapi nanti aku pengen lihat juga berapa ya harga naik Monas, karena kalau misalnya lebih dari 20.000 itu mahal. Oke, let's go. Ada yang di bawah 10 ribuan nggak, Kak? Semuanya 7.000 8.000 kan? Oh, oke, yaudah. Ini kalau risolan 7 ribuan, kalau roti 8 ribuan. Risolnya ada yang Ada mayo. risol mayo ada. Boleh dong? Berapa? 1. Pakai cash bisa? Boleh. Ada uang 2.000-nya? Mau pakai struknya? Mau. Oke. Ini 2.000. Karena udah lapar banget, jadi beli risol dari Kudapan dan kena 7.000. Jadi kita kira-kira udah spend 10.000 nih. 10% dari budget kita hari ini. Kayak lapar sih lebih. Enak-enak aja sih. Risol cabai hijau emang enak sih. Guys, belum nyampe tujuan pertama udah capek jujur. Kayak nunggunya lama banget, transit sekali lagi. Cuman plus side-nya tuh kita nggak perlu bayar lagi sih busnya. Jadi tadi udah nyampe. Daripada jalan jauh-jauh, jadi kita turun di Monas naik Transjakarta, terus kita transit ke Balai Kota. Jadi kita udah nyampe ke parkirannya Monas. That's our first location. Kita mau ke Monas. Iya. Kita udah nyampe di daerah Monas setelah drama nunggu bus lama-lama dan nemu food court kayak gini. Sebenarnya sih pengen nyari yang harganya 10 ribuan, tapi nggak ada di sini. Kayaknya flat rate 20.000. Masa Indomie 20.000, soto Betawi 20.000. Jadi nggak ada pilihan. Pesan makanan di sini. Aku pesen bakso-baksoan, harganya 20.000. Aquanya berapa ya? Aquanya harganya berapaan, Bu? 5.000. Jadi total lunch hari ini 25.000. Kita coba rasakan. Kenapa bihunnya warnanya enggak? Nggak ada rasa. Butuh garam. Oh ya. Ini sudah datang bakso dagingnya. Lihat betapa merah saus ini. Kayak butuh. Kalau orang Indo itu makan nggak bisa cuman plain. Cukanya mana cuka? Minta itu dong. Boleh ini nggak? Apa? Minta lagi. Ini saus sambal yang sudah dicampur airnya 100 ml ya. Coba kita coba supnya. Aku yakin masih kurang asin. Iya sih, kayaknya. Oke lah. Dibatok. Kita sekarang udah memasuki daerah Monas dan ada tram di sini. Jadi karena tujuannya mau naik ke atas, kita naik tram free dan ini gratis. Oh, masuknya dari bawah tanah. Kayak kita udah nyampe di bawah Monas dan di situ ada harganya semuanya. Ada yang 3.000, ada yang mahasiswa 5.000, sama dewasa 8.000. Dan di bawahnya tuh bisa sampai ke atasnya, ke puncaknya Monas. Tapi karena kalau misalnya kita spend 24.000 untuk ke puncak, itu kayaknya budgetnya nggak cukup buat kita makan nanti. Jadi aku bakal pilih yang 8.000, kita ke museumnya aja. Kita tuh mau ke museum di bawah Monas karena yang 8.000 itu hanya cukup untuk di museum bawah aja, nggak nyampe atas. Jadi kita lewatin terowongan tadi, sempat lewatin terowongan dan di depannya nyampe sini. Kalau pakai viewfinder ini kelihatan jelas ya? Maksudnya? Galeri Monas. Yeay! Sumpah udah capek banget sih, kayak dijemur dari jam 11 sampai jam 2, capek banget. Tapi kita sudah sampai dan let's see kayak isinya apa aja, dan semua ini 8.000 aja.
Udah kayak kesannya di time speed gitu. Jadi di Monas itu benar-benar satu persatu dari zaman Majapahit, dari zaman Sumpah Palapa sampai kita bisa lihat Presiden Soekarno memproklamasikan, ya. Ada hatanya juga, Soekarno-Hatta. Nggak lucu, I know. Proklamasi. Gimana? Coba inget gak IPS-nya? Apa? Proklamasi. Bukan dong, itu pemuda gak sih? Ondel-ondel guys, ada ondel-ondel, lihat deh. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namanya istrinya Soekarno siapa? Fatmawati. Coba Fatmawati yang mana? Fatmawati yang mana? Kak, tahu di IG kan? Oke, edukasinya bagus. Oh, makasih. Mas, ini keluarnya di mana ya? Keluarnya. Terus harus ke bawah lagi? Enggak. Oh, oke. Yaudah, makasih. Krem timer yang tadi. Hasil karya fotografinya. Ada yang fail ya, ada yang fail. Terlalu terang. Akhirnya setelah panas-panasan, jauh banget sih itu Monas di sana. Kita akhirnya udah nyampe di halte Transjakarta lagi. Tadinya tuh sampai kepikiran apa kita naik Gojek ya, tapi nope. We are saving in this video, jadi kita bakal naik Transjakarta lagi. Sekarang ada lagi? Ada. Tiba udah. Kayaknya kalian sana sama aja ya. Ini nih. Sampai di stasiun Bundaran HI Astra. Akhirnya setelah jalan berkilo-kilo, kita akan ke Grand Indonesia untuk melakukan challenge terakhir. Ya itu udah gay. Tapi gay kita is loh. Yes, Aku udah nyampe Haidi Lau akhirnya. Dan kenapa aku pilih restoran ini walaupun bisa dibilang mahal dan kita juga di Grand Indonesia? Karena ada yang request nih dari Yep. Jadi Bagasas _ dia bilang makan Haidi Lau budget 100.000. Aku makan di bawah 53.000 atau maksimal cuman bisa 53.000. Dan let's see aku pesan apa aja. Tadi sih lihat dari supnya sendiri ternyata di Haidi Lau tuh ada yang 0 air bening. Nah, jadi aku bakal pesen satu yang air bening yang 0. Tapi tim-tim aku di sini mereka akan makan mewah hari ini. Karena itu yang satu-satunya 39.000. Sisa berapa? Ya udah tadi telur nggak usah, mie instan aja ya. Jadi aku bakal makan ikan basha fillet 39.000 dan mie instan aja 13.000 dan supnya itu 0. Pas banget 52.000 ya. Malah kita kembali 1.000. Ini dia 2 menu yang aku pesan. Sebenarnya masih dapat protein sih. Jadi ini perlu dimasak dulu kan, baru dicampurkan. Pasti nanti masih ada yang ngehit. Ini nggak sampai full deh. Jadi dari tadi sisa budgetnya 53.000. Nah itu dapat protein lumayan banyak. Sama dapat mie. Nah ini guys, ini mie-nya tuh kayak viral banget karena banyak yang bilang kayak di Haidi Lau bisa pesan mie doang dan dia rasanya kayak Indomie. Enak. Cobain deh. Enak. Mie-nya enak, edible banget. Ikannya juga enak, soft banget. Ya, jadi siapa yang mau nantangin next? 10 ya, 10 biji 1 menit. Bisa. Boleh latihan dulu nggak? Boleh. Latihan dulu ya. 1, 2, 3. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Coba. Bisa kok, bisa garam. Jangan panik. Cepet.
5, 6, 7, 8, 9. Apa? Kamu aja apa ini? 20% next time. Susah banget. Bisa kan? Bisa, aku mau ambil lagi. Oh ini mau diambil lagi ya? Oh, kirain gratis. Bye bye. Ya, banyak. Aduh, banyak ya. Gak apa-apa. So itu aja kegiatan kita hari ini. Jadi kita udah keliling naik Transjakarta, udah ke Monas, udah makan di food court, terus kita juga panas-panasan, balik lagi naik Transjakarta. Sisa 53.000 bisa kita abisin juga di Haidilau. Walaupun abis ini kayaknya kita pulang jalan kaki ya semuanya. Tapi kalau misalnya kalian mau challenge apa lagi, kalian bisa ke link di bio aku dan langsung request aja di DM. See you!